Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Akmal Fadli Hidayat akan menjelaskan mengenai bab 15, presentasi manajemen strategik. Yang sebelumnya sudah dijelaskan terlebih dahulu oleh teman saya, teman Sabila, dan saya akan melanjutkan. Evaluasi strategi dan kinerja, penilaian 2. Penilaian kinerja dengan model Return on Equity atau ROE. ROE dapat digunakan untuk menganalisis tingkat profitabilitas perusahaan dan membahas trade-off antara return dan risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Tujuannya untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Kemudian, evaluasi strategi dan kinerja, penilaian 3. Catatan dalam menghitung rasio. Yang pertama, data neraca merupakan stok, sedangkan data pada laporan laba rugi merupakan data flow selama periode tertentu. Kemudian kedua, perhitungan rasio tanpa ada pembanding tidak akan memberikan makna yang sempurna bagi rasio tersebut. Jika pembanding yang dipilih berupa perusahaan yang sejenis, maka hendaknya dipilih perusahaan yang sama dalam hal jenis usahanya, jasa yang diberikan, strategi yang digunakan, maupun ukurannya. Lanjut ke evaluasi strategi dan kinerja, penilaian 4. Rasio yang biasa digunakan untuk mengukur data dan menggunakan kinerja profitabilitas adalah ROE atau Return on Equity dan ROA yaitu Return on Assets. ROE sama dengan net income dibagi total equity. Artinya menunjukkan kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan net income. Sedangkan untuk ROA, yaitu net income dibagi total aset. Menunjukkan kemampuan manajemen perusahaan dalam menghasilkan income dari pengelolaan aset yang dimiliki. ROA dan komponennya. Bisa dilihat bahwa di sini ada tabel dari mulai ROA, net income per total aset, kemudian bersambung kepada expense ratio, kemudian sampai pada nyambungnya cost is liability, composition of liability, atau di paling bawah fiduciary income, service charge and fees TA, kemudian trading revenue, dan other non-interest income. Baik, kita ke step selanjutnya. Evaluasi strategi dan kinerja fleksibilitas. Fleksibilitas rencana bisnis dapat diuji dengan menginvestigasi kemampuan rencana bisnis untuk bertahan dalam skenario kondisi yang paling buruk. Dukungan fungsional yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis meliputi penelitian dan pengembangan atau bisa disingkat dengan litbang, kemudian manufaktur, pelayanan, pelanggan, keuangan, dan pengendalian. Dukungan ini diperlukan sejak dari formulasi strategi hingga implementasi strategi. Kemudian selanjutnya, pengukuran kinerja bisnis, analisis rasio, dan kinerja. Rasio berhubungan dengan beberapa besaran yang saling terkait satu dengan yang lain. Sebelum memulai analisis, elemen yang harus ditentukan antara lain sudut pandang yang akan digunakan, tujuan analisis, dan standar pembanding. 3 sudut pandang utama dalam analisis kerja keuangan yaitu
Yang pertama pemilik atau investor, yang kedua manajer, dan yang ketiga yaitu kreditor. Selanjutnya ada ukuran kinerja menurut area dan sudut pandang. Dari mulai manajemen, terdapat analisis operasional yang di bawahnya ada gross margin, profit margin, operating expense analysis, contribution analysis, operating leverage, dan comparative analysis. Kemudian dalam manajemen sumber daya, di dalamnya ada asset turnover, working capital management yang terdiri dari inventory turnover, accounting receivable patterns, account payable patterns, dan human research effectiveness. Dalam profitabilitas manajemen terdapat poin-poin yaitu return of asset atau ROA, total income atau net income. Kemudian ada return before interest and tax, return on current value basics, investment project economics, cash flow, return on investment, dan free cash flow. Kemudian di pemilik mempunyai probabilitas yaitu return on total net worth, return on common equity, earning per share, dan yang lainnya. Kemudian disusul oleh disposisi penghasilan, yang di dalamnya ada dividend per share, dividend yield, payout, dan yang lainnya. Di pemilik mempunyai indikator pasar, yang di bawahnya menyangkut cash flow analysis, kemudian price, harga, kemudian cash flow multiples, dan markup to book value, dan ke bawahnya juga masih ada. Kemudian pemberi pinjaman, ada likuiditas, diantaranya current ratio, activities, quick sell value, cash flow patterns. Kemudian ada financial leverage, debt to asset, debt to capitalization, debt to equity, ada risk, reward, trade-off. Kemudian di debt service-nya ada 3, yaitu interest coverage, burden coverage, cash flow analysis. Bisa dilihat ada sistem rasio, kunci, dan elemennya. Di sini terdapat keputusan operasi, kemudian keputusan investasi, dan keputusan pembiayaan. Tiap-tiap poin dari semua ketiga keputusan itu terdapat tabel yang saling terhubung antara satu dan yang lainnya. Bisa Anda lihat. Dalam keputusan operasi, misalnya ada pricing conditions, kondisi harga, dan competitor actions, dan potensi pasar. Kemudian menyambung kepada revenue management, yang di bawahnya mengenai harga, price, dan mix. Dalam keputusan implementasi, ada inventory management, receivables management, payable management, capital budgeting, project management. Kemudian menghubung kepada cost management atau sales working capital, kemudian fixed asset turnover. Dalam keputusan pembiayaan hanya ada 2 poin, yaitu long term debt policy, kemudian payout retention yang menyambung pada leverage proportions, debt versus equity. Dari semua ketiga keputusan, diantaranya keputusan operasi, keputusan investasi, dan keputusan pembiayaan, semuanya saling terhubung, tidak ada yang terputus.
dari mulai keputusan operasi, menyambung kepada keputusan investasi, kemudian menyambung kepada keputusan pembiayaan, yang akhirnya dapat menghasilkan return on equity atau ROE. Selanjutnya, analisis CAMEL untuk perbankan. CAMEL atau CAMEL merupakan metode penilaian kesehatan bank yang meliputi 5 kriteria, yaitu yang pertama ada capital adequacy, yang kemudian kedua asset quality atau kualitas aktiva produktif, yang ketiga manajemen quality atau kualitas manajemen, yang keempat ada earning atau rentabilitas, dan yang terakhir yaitu liquidity, yaitu likuiditas. Kemudian selanjutnya arah strategik dengan DMAIC. Seperti yang kita ketahui, ini merupakan suatu pendekatan sistematis untuk mendefinisikan dan mengimplementasikan strategi dengan menggunakan matriks arah strategik atau dalam target angka kuantitatif yang disebut DMAIC. Dalam DMAIC ini meliputi tahapan yang pertama, D itu define, kemudian M disebut juga measure, dan A merupakan analyze, dan I merupakan improve, dan C-nya adalah control. Dalam DMAIC mempunyai pendekatan yang disebut dengan pendekatan continuous improvement dalam konteks DMAIC dengan TQM, Six Sigma, dan ISO 9001. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Untuk lebih lengkapnya, Anda bisa melihat pada penjelasan atau presentasi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.